Kostasi melihat begitu ya, bahwa memang keseriusan pemerintah atau fokus pemerintah yang mana belum hingga hari ini membentuk lembaga pelindungan data pribadi, sebetulnya seurgensi apa sih Pak Kostasi sehingga kalau dilihat pemerintah belum ada fokus ke arah sana? Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini sudah diterbitkan tahun 2022. Lalu ada 2 tahun masa transisi, artinya pihak-pihak yang perlu melakukan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP ini punya waktu 2 tahun untuk menyesuaikan diri sehingga mereka menjadi patuh. Nah, sehingga pada tahun 2024, Oktober 2024, akhirnya sudah berlaku secara efektif. Nah, tapi di Oktober 2024, akhirnya belum ada lembaga dan juga belum ada aturan pelaksananya, RPP-nya. Nah, ini yang menyebabkan berbagai sektor termasuk swasta maupun publik juga kita lihat masih agak ragu-ragu dalam melakukan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP ini. Nah, keseriusan pemerintah ini akan dilihat oleh publik bagaimana mereka mendorong diterbitkannya RPP PDP sebagai aturan pelaksanaan dan juga siapa nanti lembaga yang akan menjadi lembaga PDP. Kalau tidak ada lembaga yang mengawasi mengenai Undang-Undang PDP ini, pada akhirnya kepatuhan dari publik pun baik sektor privat maupun sektor pemerintahan juga akhirnya tidak maksimal gitu, sehingga ini sangat urgent sekali untuk dilihat keseriusan pemerintah bagaimana mendorong supaya undang-undang PDP ini betul-betul bisa dijalankan. Oke, baik. RPP PDP juga belum ada hingga hari ini begitu ya. Sebetulnya siapa yang juga bertanggung jawab untuk mendesak pemerintah agar cepat merilis setidaknya RPP PDP? Jadi tentunya kan memang ada beberapa pihak yang berperan. Jadi memang ketika RPP ini dibuat memang didorong oleh tim dari Kominfo. Kan sekarang Komdigi gitu ya. Nah, lalu kan ada beberapa tahap sehingga ada menerima masukan dan waktu itu Kominfo sudah sangat baik sekali dan sangat transparan menerima berbagai masukan dari publik juga, termasuk dari sektor pemerintahan lainnya juga. Nah, tapi setelah dilakukan harmonisasi, nah ini kan sekarang masih harmonisasi di Kementerian Hukum juga. Nah, ini yang kita terus bertanya-tanya, mau kapan selesainya dan sampai di tahap mana harmonisasi ini? Ini kan butuh perhatian khusus. Karena kalau tidak diberikan perhatian ya mungkin ini akan sehingga berlarut-larut padahal undang-undangnya sudah berlaku efektif. Tapi kalau tidak ada aturan pelaksananya, semua terutama dari sektor privat, mereka akan ragu-ragu sejauh mana mereka harus melaksanakan kepatuhan terhadap PDP ini. Atau bagaimana caranya mereka bisa yakin bahwa mereka patuh dengan undang-undang PDP ini. Di tahun 2024, asosiasi kami, APPDI, pernah melakukan survei juga kesiapan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP. Dan salah satu yang kita tanyakan, seberapa yakin Anda terkait dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP ini. Dan hasil survei kami menunjukkan 48% itu sudah yakin dengan kepatuhannya. Ya, ini sudah cukup bagus sebetulnya, walaupun masih kurang dari setengah yang menyatakan yakin. Tapi 30% menyatakan mereka ragu-ragu kepatuhannya sudah sejauh mana. Nah, ini kan artinya kalau kita ketemu 3 perusahaan, 1 dari 3 perusahaan mereka masih ragu-ragu kepatuhan PDP mereka sampai di tahap mana. Nah, ini kan tanda tanya ini yang harusnya dijawab lewat aturan pelaksanaannya. Kalau ada aturan yang jelas, bagaimana melaksanakan kepatuhan terhadap undang-undang PDP ini, di sektor privat pun mereka akan semakin yakin, oh saya sudah patuh terhadap undang-undang ini. Oke, baik. Dengan kepatuhan dari UU PDP ini yang juga banyak, 30% Anda katakan di survei masih ragu-ragu. Dan pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat kita. Yang juga berpotensi data pribadinya tersebar dan bisa saja digunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya kalau memang RPP PDP juga belum dirilis, kemana masyarakat bisa mengadu dalam hal ini atau dalam hal yang merugikan dirinya, Pak Kostasi? Ya. Jadi memang kita bisa lihat mungkin ada beberapa institusi yang bisa dijadikan tujuan ketika ingin mengadukan ini. Contohnya kalau mungkin isunya secara general atau terkait dengan hal-hal yang sifatnya elektronik, data elektronik, itu tetap mungkin bisa mengadu ke Komdigi. Karena apa? Karena Kementerian Komunikasi dan Digital masih bisa bergerak di koridor Undang-Undang ITE. Gitu. Tapi kan mereka belum bisa bergerak di koridor Undang-Undang PDP karena belum ditunjuk atau belum ada yang jelas penunjukannya siapa sebagai lembaga PDP gitu. Nah, mungkin ke Komdigi bisa dilaporkan terkait dengan data elektronik. Nah, tapi kalau yang lainnya seperti apa? Kalau yang non elektronik. Nah, ini kan yang masih jadi tanda tanya gitu. Mereka harus lapor ke siapa? Walaupun mungkin ada alternatif lain. Kita lihat tergantung isunya di sektor apa.
Kalau isunya di sektor keuangan, apakah itu bisa dilaporkan ke BI atau OJK? Mungkin itu bisa juga dilaporkan, misalkan terkait dengan pinjaman daring. Gitu kan, kalau mungkin ada isu mungkin bisa dilaporkan ke sana juga. Tapi kan pada akhirnya belum ada nih jawaban yang jelas dan mereka akhirnya sangat tergantung isunya, isu yang mana dan akhirnya mereka bisa jadi bingung mau melapor ke yang mana. Kalau sudah ada lembaga PDP, ini akan jadi jelas, oh kalau ada isu terkait dengan pelindungan data pribadi, kebocoran data pribadi berarti bisa dilaporkan misalkan ke lembaga PDP ini gitu. Nanti lembaga PDP ini yang akan melihat dan juga melakukan investigasi dan enforcement terhadap undang-undang PDP. Termasuk mereka akan melihat apakah ini masuk ranahnya ketidakpatuhan yang berujung pada sanksi administratif atau ini ada unsur tindak pidana yang berujung pada ketentuan pidana seperti itu. Oke, baik. Melihat juga terkait permasalahannya di lapangan yang mungkin juga sudah disurvei oleh APPDI, Pak Kosasi, sebetulnya sejauh mana dan juga sebanyak apa permasalahan terkait pelindungan data pribadi di masyarakat kita, baik elektronik dan juga non-elektronik? Oke. Sebetulnya permasalahan ini sangat variatif ya. Kalau kita lihat mulai dari yang paling simpel. Sekarang kita kalau punya email atau kita punya akun di salah satu website atau di salah satu platform elektronik. Apa sih isu yang paling sering terjadi? Yang masih paling sering terjadi adalah social engineering. Mereka menghubungi kita seakan-akan mereka mewakili perusahaan tersebut, lalu mereka meminta PIN, password, atau OTP. Itu kan isu yang mungkin sangat simpel sekali. Tapi kalau awareness di publik tidak dibangun, pada akhirnya banyak orang yang terkecoh. Nah, jadi ini kan mungkin kelemahannya bukan di sistemnya, tapi di awareness atau literasi dari pihak yang menggunakan platform elektronik tersebut. Itu masih menjadi permasalahan. Kenapa? Ya karena awareness-nya masih sangat bervariatif. Ini sangat tergantung lokasinya di mana. Mungkin kalau di kota-kota besar, awareness-nya sudah lebih terbangun. Tapi yang di kota-kota lainnya seperti apa? Lalu tergantung dengan mungkin level pendidikan dari penggunanya. Atau mungkin juga tergantung usia. Karena kalau kita lihat mungkin yang usia-usianya sudah cukup matang atau yang cukup tua itu biasanya karena mungkin dianggap belum mahir menggunakan teknologi lebih mudah terkecoh gitu. Nah, isu yang simpel seperti ini di masyarakat kita masih sering terjadi. Karena apa? Karena penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi. Gitu ya. Jadi yang menggunakan sosial media, yang menggunakan internet itu sangat tinggi, tapi tidak dibarengi dengan literasi yang bagus gitu. Nah, isu seperti itu masih banyak terjadi di Indonesia. Tapi selain daripada itu, isu-isu terkait dengan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sehingga menyebabkan kebocoran data pribadi dengan keamanan dari sistem dibobol itu juga masih sering terjadi. Masih ada beberapa kasus ransomware yang kita lihat entah itu mungkin karena kelalaian gitu ya atau mungkin karena hal lainnya itu masih sering terjadi di Indonesia. Jadi baik dari isu yang simpel seperti social engineering maupun mungkin yang cukup sophisticated atau melibatkan suatu aktivitas hacking gitu ya, itu juga masih banyak terjadi di masyarakat.